Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alif Aryan, Agnia Billah, Mursyid Zaitun, dan Mira Nur Ustati akan menjelaskan materi stereokimia mengenai resolusi kinetik dan stereodiferensiasi ganda. Bagian pertama yaitu definisi konsep. Hasil stereokimia dari sebagian besar reaksi stereoselektif dikendalikan oleh elemen kiral tunggal yang ada dalam substrat atau katalis. Banyak reaksi asimetris substrat kiral dengan reagen kiral atau akiral sangat stereoselektif karena stereokontrol berbasis substrat yang efektif, yaitu jalur stereokimia dan induksi asimetris sangat ditentukan oleh elemen kiral dalam substrat. Namun, akan lebih rumit jika terdapat dua atau lebih elemen kiralitas yang akan mempengaruhi stereoselektivitas reaksi. Di permasalahan tersebut, dapat dilakukan pendekatan lebih lanjut untuk meningkatkan stereoselektivitas yang belum sempurna tersebut, yaitu dengan konsep stereodiferensiasi ganda dan resolusi kinetik. Stereodiferensiasi ganda didasarkan pada adanya dua reaktan kiral yang berpasangan yang akan bertindak secara kooperatif atau match, atau secara antagonistik mismatch. Pada kondisi match, stereoselektivitas yang dihasilkan tinggi serta bereaksi dengan cepat karena adanya perbedaan energi keadaan transisi yang lebih tinggi, dan stereodiferensiasi ganda meningkatkan selektivitas dan laju reaksinya. Sedangkan pada kondisi mismatch, reaksi yang terjadi memiliki stereoselektivitas yang relatif kecil dan juga relatif lebih lambat karena berlawanan dengan kondisi match dan perbedaan energi bebas dari keadaan transisi berkurang. Oleh karena itu, kombinasi ini menghasilkan reaksi yang kurang stereoselektif. Selanjutnya, definisi konsep dari resolusi kinetik. Resolusi kinetik didasarkan pada reaktivitas yang berbeda dari enantiomer yang terlibat dalam reaksi dengan reagen akiral atau reagen kiral dengan adanya katalis asimetris. Karena salah satu enantiomer dari rasemat bereaksi lebih cepat daripada yang lain dikarenakan adanya pembentukan keadaan transisi diastereomer, maka ia dapat secara selektif diubah menjadi senyawa baru jika reaksi dilakukan di bawah kendali kinetik. Selanjutnya adalah sifat reaksi. Pendekatan dengan resolusi kinetik dan stereodiferensiasi ganda bersifat stereoselektif. Pada resolusi kinetik, salah satu enantiomer akan bereaksi jauh lebih cepat yang menyebabkan enantiomer yang lainnya tidak bereaksi sampai selesai, sehingga produk yang dihasilkan akan didominasi oleh hasil reaksi dari enantiomer yang bereaksi lebih cepat. Resolusi kinetik yang efisien dengan demikian dapat sangat meningkatkan selektivitas enantiomer dari reaksi asimetris. Selanjutnya, stereodiferensiasi ganda dapat digunakan untuk meningkatkan stereoselektivitas. Pengaruh stereodiferensiasi ganda pada reaktivitas dan selektivitas dapat dipahami dari energi reaksi yang dikendalikan secara kinetik yang melibatkan pasangan match dan mismatch-nya. Untuk mekanisme kinetik resolusi, kita menggunakan contoh dari Noyori Kinetic Resolution of Secondary Metallic Alcohol, di mana senyawa berupa alkohol ini dalam bentuk rasemat, bentuk S dan bentuk R dan S direaksikan dengan katalis. Katalisnya dengan berupa katalis asimetris terdapat gugus kiral, ada C kiral dalam katalisnya. Untuk mekanismenya itu terjadi karena salah satu enantiomer ini bereaksi lebih cepat daripada yang lainnya dikarenakan adanya pembentukan keadaan transisi diastereomer. Makanya ini secara selektif itu menjadi senyawa baru ini. Kayak untuk yang S sendiri dia lebih cepat dibandingkan dengan yang stereoisomernya yang berupa S. Untuk yang S sendiri ini S, maaf, yang ini R. Untuk S-nya sendiri dia lebih cepat sehingga dia
lebih reaktif terhadap reagen yang diberikan. Pertama dia akan bereaksi dengan katalis. H ini akan lepas dan dia pasangan elektron bebas di sini akan menarik H di sini. Soalnya hanya akan lepas, terbentuklah ada omin di sini. Dan selanjutnya omin ini akan membentuk ikatan rangkap. Lalu H ini hidrogen ini, katalis ini menyebabkan hidrogen lepas dalam bentuk hidrida. Selanjutnya hidrida ini akan menyerang karbokation di sini dan ikatan rangkap dari aseton ini akan terputus membentuk omin seperti ini. Selanjutnya omin ini akan menarik H atom H dari katalis yang sebelumnya dan H ini akan lepas dan membentuklah senyawa seperti yang ada di sini. Dan katalis ini kembali dalam bentuk semulanya. Sementara untuk yang dalam bentuk dengan caikiral R, dia ada bereaksi dengan lambat dan kurang reaktif, sehingga dia ini hanya bereaksi dengan katalis, tidak ikut bereaksi dengan aseton atau reagennya karena dia bereaksi dengan lambat, di mana H ini akan ditarik oleh pasangan elektron bebas di sini. Selanjutnya hanya akan lepas dan terbentuk omin di sini. Namun omin di sini akan menarik kembali H proton atau H dari katalis. Selanjutnya hanya lepas dan kembali dalam bentuk rasemat yang awal dan katalis kembali dalam bentuknya seperti di awal. Suatu senyawa, misalnya dalam contoh pada slide adalah senyawa nomor 4, ketika direaksikan dengan reaksi yang sama, namun berbeda konfigurasinya dalam pelarut LiHMDS atau lithium hexamethyl disilazida akan menghasilkan rendemen yang berbeda pula. Senyawa 4 ketika direaksikan dengan senyawa 8 yang berkonfigurasi S menghasilkan senyawa nomor 9 dengan rendemen 76%. Sedangkan jika direaksikan dengan senyawa 10 dengan konfigurasi R akan menghasilkan senyawa 11 dengan rendemen 66%. Hal tersebut akan dijelaskan dalam slide selanjutnya melalui mekanisme yang akan dijelaskan. Senyawa 4 direaksikan dengan senyawa 8 dalam pelarut LiHMDS dimulai dengan deprotonasi H pada C-alfa dari karbonil oleh pelarut LiHMDS menghasilkan karbanion. Karbanion kemudian menyerang dari arah bawah mendorong elektron ke O menjadi omin. Serangan dari bawah ini dimungkinkan karena halangan sterik yang kecil diakibatkan oleh reaktan dengan konfigurasi S yang memberikan ruang pada senyawa 4 untuk menyerang dari arah bawah. Muatan negatif pada oksigen yang terbentuk tadi akan mengambil H dari pelarut dan membentuk senyawa 9 dengan gus alkohol baru yang berkonfigurasi S dan dihasilkan rendemen yang cukup baik. Selanjutnya, senyawa 4 direaksikan dengan senyawa 10 dalam pelarut LiHMDS dimulai dengan deprotonasi H pada C-alfa dari karbonil oleh pelarut LiHMDS menghasilkan karbanion. Karbanion kemudian akan menyerang reaktan dari arah bawah atau muka Si yang mendorong elektron ke oksigen menjadi O-. Serangan dari muka Si ini berbeda dengan serangan sebelumnya karena bereaksi lebih lambat dan sulit dikarenakan adanya halangan sterik yang cukup besar akibat reaktan yang berkonfigurasi R. Sehingga halangan sterik tersebut akan menyebabkan senyawa 4 sulit untuk menyerang. Namun, halangan sterik tersebut masih memungkinkan terjadi reaksi dan terbentuk ikatan yang mendorong elektron ke oksigen. Muatan negatif pada oksigen tadi akan mengambil H dari pelarut dan membentuk senyawa 11 dengan gus alkohol baru yang berkonfigurasi R
dan dihasilkan rendemen yang kurang baik, yaitu sekitar 66%. Berikut adalah contoh aplikasi dari resolusi kinetik dan diferensiasi ganda. Aoyagi et al. Melakukan resolusi kinetik untuk menghasilkan senyawa turunan gliserol, yaitu S-alkohol dan R-asetat, dengan ekses enantiomer yang tinggi dan rendemen yang tinggi juga. Untuk senyawa asetat memiliki ekses enantiomer sebesar 88% dengan rendemen sebesar 50%. Dan senyawa S-alkohol dengan ekses enantiomer sebesar 90% dan rendemen sebesar 49%. Berikutnya contoh aplikasi dari stereo diferensiasi ganda. Fernandes dan Kumar melakukan stereo diferensiasi ganda dalam reaksi dihidrogenasi asimetrik pada senyawa 14 untuk menghasilkan senyawa 15A dan 15B. Pada ligan DHQ 2 kali PHAl menghasilkan perbandingan 1:2 antara 15A dan 15B. Sedangkan ligan DHQD 2 kali PHAl menghasilkan perbandingan 5:1 antara 15A dan 15B. Hal tersebut menunjukkan bahwa ligan DHQD 2 kali PHAl mengalami sinergi antara substrat dan reagen. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.